Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Qara'tu lailatan minal layali qul a'udzu birabbin nas ila an intahaitu ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing dalem siji bengi minal layali sing boro-boro bengi ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ing ayat qul a'udzu birabbin nas utawa ing surat qul a'udzu birabbin nas. Ila anin tahaitu tumeka yen to tutup ingsun ila qouli ta'ala maring dawuh Allah ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kula manani gitu terus min syarril waswasi saking ele-ele waswas al khannas kang khannas itu maju mundur, maksudnya nak ada problem ya melayu, nak ada problem kembali lagi. Terus alladzi rupane khannas waswisu kang maringi waswas apa ladi fi sudurin nas ing pira-pira dadane manusa. Dan ini mulai masalah. Minal jinnati rujuke ning sing khannas mau minal jinnati apa sing nas iku minal jinnati. Wah, balik mesti ora tau mikir. Ayo minal jinnati iku taluke ning ndi? Ha. Khannas. Oh, Anda ini, kenapa masuk? Oh, iso lho. Khannas itu mufrad aja, Pak. Mufrad khannas. Khannas itu mufrad lil kasra, ya kan? Ghafir akeh nyurup ruparane Ghafar, gitu. Wahib akeh peparinge Wahab. Ghafir akeh nyepurane Ghafar. Terus ya ngono. Alim, Allah, banget alime Allah. Berarti khannas mufrad aja, Mas. Lho, khannas kok. Mufrad maksudnya wong sitok sing banget. Ya. Wahibin dat sitok sing peparing, nak banget seringe. Wahab. Ghafirin dat sitok sing nyepuro banget ghufrane. Repot sampai dadi wali. Mane daftar wali ya iki berkurang banget. Sing daftar orang bodoh-bodoh. Ya kan? Jadi fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu. Jadi wazan fa'il kalau ingin makna kasrah bukan orang yang kasrah, fi'lunya yang kasrah. Itu ikut wazan apa? Fa'al. Apa? Fa'al, fa'ulun, mif'al. Ya. Ghafir akeh nyepurane Ghafar utawa Ghafur. Ya. Razik akeh memberi rezekine Razak. Dan seterusnya. Lane kaya untuk manusia misalnya zalim banget zalime. Zalam atau zalum. Ya wa kanal insanu zaluman jahula. Nah, berarti khannas, khanis banget seringe godho. Khannas. Bocah. Serepot. Nah, khannas itu mufrad itu ora butuh bayan, enggak butuh penjelasan. Berarti minal jinnati. Orang minal jinnati penjelasan apa? Penjelasan nas apa penjelasan khannas? Nas. Itu saya kira yang balik. Ayo penjelasan khannas apa anas? Sing meneng luwih sombong, mergo emoh ketok salah. Jadi luwih sombong. Jadi apa ya seakan-akan dekne ku ora tau salah. Padahal ya luwih salah. Kan kita itu luwih elek meneh. Ada kita goblok jujur. Ayo minal jinnati. Engko coba betino wis ora paham ya. Oh amit-amit tenan. Mufrad ora butuh ya. Mengatakan maca, ngene Quran dadi mantra ya nek kowe rusak tenan. Ya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas sing nah minal jinnati penjelasan khannas wa nas. Was. Piye? Talene lho, kowe sak menit antene nek gak iso ngaji iki leren. Was. Wes boleh. Ada iso boleh. Was. Boleh. Jawabnya was. Apa sih iku brewok itu? Apa sih?
Lho nanti terang no, nanti Nyerah. Baik, nyerah ikhlas. Jadi kita disuruh berlindung dari waswasul khannas yang memberi waswas atau yang menumbuhkan waswas di sudurin. Terus nas mau keceluk minal jinnah. Tidak mana nih rotok buli. Minal jinnah itu penjelasan anas atau tafsir ini. Mergon nas itu koi bosok dulu. Misalnya aku HP ini tak ganti. Misalnya kurang pegawai dan ganti. Jadi HP ini tak ganti. Pecah. Terus dari kita uang HP kok dibanting. Padahal ini gak uang. Uang HP kok ngomong balik kok kita koi. Ya tak koi detail yang masalah. Padahal buatan wong. Kalau orang itu kata Imam Tobari. Kita kaji juga. Jin itu kan tidak manusia. Imam Tobari itu saking pintar uang. Mau ayat wa annahu kana rijalun minal. Jadi itu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazatu. Jadi ini alam jin yo ono istilah rijal. Dari rijal maknane wong lanang. Dari Imam Tobari kira rasa takok pengiran itu dan juga pengiran juga pernah pakai istilah wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinn. Dalam makna ini dirijalin kelan piro-piro wong lanang. Sing wong lanang mah minal jinn. Gak tau mikir apa ya? Gak ada rasa. Kamu balik mengertikan di tahun Nabi Ibrahim 20 tahun disunat sampai itu cukup. Mau mati perlu nafsi, mau lahiran perlu maulutin. Berapa ruang ini? Jadi makanya ulama itu menduga Allah itu pakai istilah awal bahwa yang potensi lupa yang disebut nas karena materinya dari kata nasin nisyan, sehingga ada alam sing mangkul, alam sing murtajal. Ini rada bulat ha. Alene alam mangkul itu ya selalu sisa-sisa bahwa alam itu dipindah dari makna sifat atau kata sifat itu masih kental. Misalnya wasammihi idza wada'tihi Muhammadan ya li annahu satahmatu. Sehingga karena maknanya Muhammad orang yang dipuji itu tidak alamiah banget, sehingga di Injil itu misalnya disebut Ahmad karena Muhammadun maknanya dipuji, kalau Ahmad itu saya memuji. Andai kan Muhammad itu alam murtajal maka nggak bisa diganti, harus itu apa? Harus itu. Nah, tapi karena ini alam apa? Mangkul, maka Muhammad di tafsirnya Nabi Isa disebut Ahmad karena Muhammadun orang yang dipuji, maka orang itu berarti Ahmadu, saya memuji. Dan alam mangkul pada diri Nabi itu banyak, sampai 12 lebih yang masyhur itu sekitar 12 sampai berapa. Yang Nabi sendiri yang ada sanadnya. Misalnya Nabi mengatakan anal akib, saya ini akib, penutup Nabi. Alladzi yuhtamu bi al-anbiya. Terus wa anal hasyir alladzi yuhsyaru tahta liwa'i misalnya. Terus wa anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Jadi Nabi menamakan dirinya anal mahi, yang pelebur kekafiran, pelebur kekafiran. Kok enak sing dosa kowe kanjeng Nabi kok ngomong. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Repot, makan pidato wae. Nek kakek pidato sinaune yo kurang. Sing sinau sing akeh. Wong awam itu abrak. Anal mahi berarti apa? Ada sisi sifat yaitu mahwul kufri. Wa anal hasyir karena nanti orang digiring tahta liwa'i. Wa anal aqib karena Nabi adalah Nabi penuh. Nah, sehingga ulama-ulama ini mengatakan pasti ada sisa, alam mangkul itu pasti ada sisa. Ya ada apa? Ada sisa. Sehingga misalnya jannah ya surga, tetapi tetap ada unsur bahwa karena ada unsur perkebunan di situ. Nar maknanya ya api, neraka namanya ya api karena ada unsur api.
Nah sekarang nas ada unsur rubah. Terus minal jinnati wan nas. Cara Imam Tobari ngono. Kira-kira atau maca tafsir duwe ora. Ya jadi cara tafsir Tobari iku minal jinnati iku ta'alluq sing nas mang minal jinnati wan nas. Cara berpikir Allah juga pernah menamakan jin di ayat wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni. Jajal mbok maknani Jawa bingung. Wa annahu lan sak temne kelakuan kana ana sapa rijalun pira-pira wong lanang. Sing wong lanang mang minal insi saking jenis manusa. Cek normal kan? Iku ya'udzuna jaluk perlindungan sapa rijalun minal insi jaluk perlindungan birijalin kelawan wong lanang. Sing wong mang minal jinni. Bulat kan? Jadi bakat ngalim. Ya, jadi pokoknya walhasil itu Imam Tobari pakai kotoke. Pangeran yang Islam wis tasdikno sing dudu. Kira faham Allah. Pokoknya sing duwe. Makanya banyak mufassir modern yang mengatakan jika ada orang janggal terhadap surga neraka sekarang ada apa enggak karena enggak bisa dibuktikan. Terus kata ulama-ulama mufassir modern, orang modern biasa bilang vitamin. Padahal vitamin di gedang itu di mananya? Kan enggak jelas di mananya. Tapi orang yakin di situ ada unsur vitamin. Ya sudah, sampai ada yang dibodohi vitamin biro ini suatu makanan. Kamu ya percaya wae padahal ora roh. Tapi kalau yang ngomong agama, dasar mereka enggak suka agama, dia katakan apa? Hoax atau khoyal. Artinya itu sudah kelihatan. Kalau yang berbau agama itu ternyata disoal. Tapi yang berbau modern tidak. Makanya penting ya ulama-ulama yang pragmatis itu cara berpikir. Memang agak jelimet, tapi menurut saya setuju. Makanya ulama-ulama Al-Azhar itu saya baca di tafsirnya Imam Sa'rawi itu, saya punya tafsirnya Imam Sa'rawi, Mutawalli Sa'rawi. Kalau ditanya gimana hukumnya ziarah kubur, hukumnya gampang. Hukumnya sunat asal pada orang awam. Karena itu nyindir kubu sebelah. Karena orang-orang yang anti ziarah ketika melihat orang Mesir, orang Jakarta yazuruna a'mamahum wa ajdadahum yang awam itu mereka agak protes. Tapi ketika yang diziarah itu orang top, itu mereka protes. Mereka ono hasute, nek ziarah wong awam kan gak. Lo coba, zaman kalau lihat film ya atau sinetron, itu kan biasa. Anak kecil nyium Pak D-nya awam, asal lebih sepuh dicium tangannya. Enggak ada yang protes. Tapi kalau orang nyium kiai besar protes ini bid'ah enggak ada hadisnya karena ada sentimen. Sing perilaku awam enggak ada sentimen. Ya coba sampean kalau delok sinetron atau keseharian kita, orang-orang awam kan bisa dicium tangannya oleh ponakannya oleh karena lebih sepuh. Enggak ada sentimen. Tapi ketika nyium kiai besar sentimen. Sama ketika kata saya Mutawalli Sa'rawi di Mesir itu banyak orang ziarah orang awam, enggak diprotes. Tapi ketika ziarah Syekh Ahmad Badawi di kono sentimen, kok ikut tok sing diziarah iki. Sebenarnya ziarah aku ta ora gitu kan kira-kira gitu. Jadi artinya dari Syekh Mutawalli Sa'rawi, orang anti ziarah itu sebenarnya ada sentimen, bukan masalah hukum itu. Buktinya kalau di orang awam enggak di soal. Coba orang Jakarta itu yang awam-awam, itu juga ada ziarah sebelum Ramadan seluruh Indonesia. Enggak ada yang protes. Dan anak kiai besar di Kholi banyak yang protes. Kok ono sentimen. Ya kadang ono ulama jawab gak dalil-dalilan. Ya lucu ya aku maca. Ben ki roh anak maca ku akeh, beda kowe. Jadi kalau kita kan senang berdebat min haitsud dalil. Ya ada ulama yang enggak suka debat dalil. Paduem ono sentimen. Jadi misalnya gini, ada orang awam di jalan, awam merapati sholat lah, mbok kayak duit 1.000, enggak ada orang yang protes. Ada ulama alim, kamu kasih uang, gunanya apa? Kau nak sentimen. Kok kenaan jadi wong alim kayak duit. Jadi ada sentimen. Nah, dugaannya saya Mutawalli Sa'rawi, kadang perdebatan itu sudah ada ilmiah, tapi karena jadi walam yazal ahlu misra katanya yazuruna ajdadahum wa ahwalahum kata wa kata, tapi kanu jahilin wa kanu awam, enggak ada yang protes. Jadi ketika ziarah itu untuk orang alim itu ada yang protes karena ada makanya terus lucu tulisan mereka itu mencium tangannya orang alim itu bid'ah. Kenapa tidak gini mencium tangannya orang awam itu bid'ah? Lucu kan? Nyium tangannya orang awam enggak disoal.
Nyium tangannya orang alim. Bisa. Karena ada apa? Ada sendiri. Ya tapi ya rasa jadi konflik biasa wae mau cerita ilmiah, rasa mbok dalil mau cerita ilmiah biasa wae. Paham gitu terus. Saiki ya minal jinnati sing nas mau minal jinnati. Tapi misalnya ono ta'alluq ning khonnas ora apa sing khonnas mau minal jinnati. Saking kategori jin wan nas. Wis ora apa-apa. Pokoke sementing paham. Fakilah mengko didhawono li kedhe ingsun apa ngene. Sarul waswas iku waswasun yadkhulu bainaka baina habibi. Niki dawuhe Sayyid Abdul Hasan Asy'ari. Fakilah mengko didhawono li maring ingsun apa dawuh ngene. Terus sarul waswas terus naibul fa'il terus naibul fa'il saking jumlah. Ya naibul fa'il saking napa? Jumlah. Fakilah mengko didhawono li kedhe ingsun apa dawuh ngene. Sarul waswas. Utawi ala-ala waswasun iku waswas yadkhulu kang manjing apa waswas benaka antarane sira wa bena habibi kalan antarane kekasih sira. Dalam hal ini maknanya Allah. Ya dalam hal ini tapi nanti dalam konteks manusia sama manusia ya manusia, dalam konteks manusia dengan orang tuanya ya orang tuanya, tapi yang di sini maksudnya Allah dulu. Nanti muamalah kita ma Allah ya seperti itu, ma'an nas seperti itu, ma'al aqrab seperti itu. Waswasun iku waswas yadkhulu kang mancing apa waswas benaka antarane sira bena habibi kalan antarane kekasih sira. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira altofahu ing pira-pira sifat aluse Allah alhasanata kang apik. Mun titik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa waswas ka ing sira af'ala ka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Iki maksude misale kowe salat iku kan ya kersane Allah. Berarti kowe salat entuk altofe Allah. Nggih, kowe nganti salat, nganti subuh berarti entuk sifat aluse Allah. Nah, karena sayi'ah itu tidak bisa dinisbatkan Allah, Abdul Hasan Asy'ari meredaksikan wa yudzakiruka af'alaka as-sayi'ah. Kemudian kamu setelah salat subuh ya bedigasan meneh. Nah, setan itu hanya mengingatkan sisi kamu itu pernah ngegeng ning perapatan delok wong ayu, mbok ning pasar bodoni. Sehingga terus kamu mensifati diri kamu itu buruk sekali, gak ada rahmatnya Allah sama sekali. Maksudnya pelaksanaan saat ini kamu lupa bahwa tadi kamu baca sholat subuh, kamu tadi setelah subuh ya wiridan, kamu tadi ya niat kerja untuk cari rezeki yang halal. Sisi positif kamu itu dihilangkan oleh waswas tadi, supaya kamu tidak nyaman dengan kehidupan ini. Akhirnya lama-lama tidak nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya masyhur itu Abdul Hasan Asy'ari itu orang yang paling tidak ingin kita itu nganggep terlalu buruk, karena efeknya adalah orang tidak nganggep Allah itu sangat baik. Sesuai kalau kamu nganggep aku rata wape mau dosa tok, pertanyaannya kan seakan-akan Allah itu pelit memberi hidayah, dan itu masalah besar dalam ilmu husnudzon apa billah. Ya, jadi di antara waswas itu apa? Waswasun yadkhulu bainaka baina habibika yunsika altofahu alhasanata wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah. Jadi kalau kowe ngaji ngene, mbok eling-elingi ngaji ra paham-paham. Itu kan tersiksa. Tapi nek eling ning majelis ngaji iku didongakno langit bumi, didongakno iwak. Ngaji ra paham lah iku ganjaran. Oh. Terus berangkat koma niat ngaji iku nglebur dosa, ngangkat derajat. Ora penting ta, derajat endi ora penting. Nah, itu cara pelajaran sadeli kon eling sisi positif ya, Wong zaman gini kok ada orang perjalanan berpuluh-puluh kilo untuk ngaji. Ketika orang lain ke Singapura mau dugem, ke Bali mau dugem. Ini ada orang perjalanan jauh untuk ngaji. Terus ngono orang untuk ilmu. Wah, itu kan. Lu nasi untuk ilmu kan wajar. Artinya kangelan demi mendapat ilmu. Ini ya enggak juga, enggak dapat ilmu. Wah, itu hebat betul. Makanya saya ini pengagum orang bodoh. Kok nak wong kangelan terus untuk ilmu kan wajar. Ada yang didapatkan, apa? Ini ada dapat juga. Wah, itu tetap semangat. Hebat itu. Luar biasa. Mas mau hebat itu. Ya, jadi ya jelas ya. Yadkhulu bainaka baina habibika yunsika altafau alhasana wa yudzakiruka af'alaka. Terus wa yuqallilu lan yidekno apa waswas indaka menurut sira. Zatal yamin ing wong sing dalam sisi kanan, maksudnya wong sing bener-bener. Wa yuksiru lan ngakeno waswas indaka zatas simal ing wong sing sisi kiri, maknane wong sing salah. Terus waswas itu kemudian merovokasi Anda. Zaman akhir wong wis rusak kabeh, zaman akhir ana wong apik.
Zaman akhir wong bejat kabeh. Seakan-akan Allah itu tidak menunggui zaman akhir yang memandu hidayah. Kita lupa bahwa kita tidak ditunggui Nabi, jek akeh wong salat, gak ditunggui wali songo, jek akeh wong salat. Ora ana wali songo, ora ana Syekh Abdul Qadir Jailani, jek ana wong go hikam ngalor. Itu dilupakan. Mestinya kita juga ingat zaman wis ra ditunggoni Nabi, wali songo kok jek ana sing salat, ana sing ngaji, ana sing nggawa takbir jalalain, nggawa sawi. Ana sing numpak sepeda motor buanter demi wedi ketinggalan ngaji. Padahal wis ngaji ya tetep gak. Itu sisi-sisi positif itu. Jadi semuanya itu berpikir sisi sing apa? Positif. Nah, setan itu yang selalu mengingatkan sisi bahwa dunia itu wis rusak. Lupa bahwa kita di zaman akhir masih dapat hidayah. Itu kan luar biasa. Nah, jadi kamangane was-was terburuk adalah kita selalu teringat bahwa sisi buruk saja yang terjadi di alam raya ini, kita lupa sisi baik juga terjadi di alam raya ini. Hitung saja misalnya Amerika. Amerika itu Kristen, Islam dihabisi Kristen, apa Islam lebih baik. Ngitungnya kalau orang Amerika misalnya nggak suka Islam, tidak juga. Dari nggak ada menjadi ada, dari 1% menjadi 2%, dari 2 menjadi 5, dari 5 menjadi